Materi hari ini yakni keanekaragaman hayati di Indonesia. Beri tepuk tangan untuk materi kita ini. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dan teman-teman kelas 10-3 giat mendukung Ibu Sri Yunita dalam kegiatan uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Yunita SPD. Pada saat ini, saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Pendidikan Biologi di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMA Negeri 7 Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. SMA Negeri 7. Religius, cerdas, berprestasi. Luar biasa ya. Apa kabarnya sampai hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Nak, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Amel mohon pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Ketua kelas Amel, apakah ada yang tidak hadir Nak? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Baik, bagus. Pertahankan kehadiran yang seperti ini hingga kelulusan nanti ya Nak. Ya. Baik, Ibu akan memeriksa terlebih dahulu kerapian dan kebersihannya ya. Seragamnya sudah rapi semua belum ya? Iya, harus rapi ya sebelum mulai pembelajaran. Apakah ada sampah di sekitar kalian? Jika ada, tolong dipungut dan dibuang ke tempat sampah. Sudah bersih kelasnya? Sudah. Oke, bagus ya. Baik Nak, sebagai pelajar Pancasila, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membacakan teks Pancasila. Silahkan berdiri terlebih dahulu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, silahkan duduk kembali. Ya, harapan Ibu kita tidak hanya dapat membacakan teks Pancasila, namun di sini kita juga harus bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu mau bertanya terlebih dahulu ya, siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita di minggu sebelumnya? Oke, Istiqlal, boleh ya, silakan berdiri. Ya Nak? Baik, jadi materi kemarin adalah ilmu biologi. Ilmu biologi merupakan ilmu yang mempelajari berbagai macam makhluk hidup yang ada di bumi. Oke, tepuk tangan untuk Kiki. Benar ya? Iya. Apakah masih ada ingat materi lainnya di pertemuan sebelumnya? Oke, Elsia, boleh. Silakan berdiri ya Elsia. Ada beberapa cabang biologi, diantaranya biologi, botani, mikrobiologi, dan Citologi dan lain sebagainya. Oke, aplaus dulu. Anak-anak
Ibu sudah menyampaikan apa saja materi yang kita pelajari pada pertemuan yang kemarin ya nak ya. Ilmu biologi merupakan ilmu yang mempelajari berbagai macam makhluk hidup yang beragam di muka bumi ya nak ya. Sama halnya dengan di Indonesia. Ternyata makhluk hidupnya sangat bervariasi sekali. Masih semangat? Oke, Ibu cek lagi ya. Siapa kita? Pelajar hebat. Pelajar hebat Indonesia kuat. Luar biasa. Oke. Nah, nak, kira-kira tugas yang Ibu sampaikan di minggu kemarin dibawa nggak ya? Yaitu membawa apa nak? Tumbuhan. Ada jenis tanaman paku-pakuan, ada juga jenis buah-buahan, yaitu buah malus atau apel, buah citrus atau jeruk, dan Pteridophyta yaitu tanaman paku-pakuan. Siapa yang bawa? Silahkan dikeluarkan. Ibu mau lihat. Wah, ada yang bawa jeruk tuh, Amor ya. Citrus. Wah, bagus sekali nih tanaman paku-pakuan. Dapat di mana, Amel? Sekitar rumah? Wih, Masya Allah, masih banyak ya di sekitar rumah kita ya, di daerah kita ya. Kenapa Ibu minta kalian membawa tanaman paku-pakuan? Karena tanaman paku-pakuan sangat banyak ditemukan di hutan Kalimantan, hutan Balikpapan ya nak ya. Bahkan di sekitar rumah kita ternyata masih sangat banyak, betul tidak? Ya, dan ini ada kaitannya dengan pelajaran kita pada hari ini. Baik, bisa dikumpulkan ya. Yang pertama coba Ibu minta untuk mengumpulkan buah malusnya. Apel, silakan ke depan, siapa yang bawa? Buah citrus siapa yang bawa sayang? Iya, silakan ke depan. Wah, ada ya. Apa ini? Lemon dan jeruk nipis. Oke. Selanjutnya tanaman paku-pakuan. Wow, banyak sekali ya. Silakan dikumpulkan. Hebat ya. Anak-anak Ibu ini hunting buah apa? Tanaman paku-pakuan. Iya. Ada yang seperti kipas nih ya nak ya, coba lihat. Baik. Nah, ada berapa kelompok tanaman nih? Ada 3 ya. Sekarang tugas kalian, tolong amati dari 3 jenis kelompok tanaman ini, baik buah apel, buah jeruk maupun paku-pakuan, ya nak ya. Nah, dari pengamatan terhadap 3 kelompok tumbuhan ini, siapa yang dapat menemukan permasalahan yang ada? Ada yang bisa membantu Ibu? Ya, silakan Amor. Mungkin ke depan saja nak, supaya lebih jelas Amor mengamati yang mana ya. Nah, apel. Tertarik dengan apel ya? Ya. Kenapa apel ini sama apel tapi warnanya beda? Ada yang hijaunya, Iya. merah, ada juga Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Amor ya. Iya. Ya, Amor tadi menemukan masalah. Kenapa ya? Mereka itu meskipun beda warna, beda ukuran, mungkin juga beda rasa ya nak ya. Tetapi tetap bisa dinamakan sama-sama buah apel, begitu ya. Oke, next. Ada lagi yang ingin menemukan permasalahan, menyampaikan? Iya, silakan Amel ke depan nak. Biar lebih jelasnya Amel mau yang mana? Mau yang daun-daunan atau buah-buahan ya? Wah, cantik sekali ini. Ya. Silakan Amel. Dari tumbuh-tumbuhan ibu, jabatan mana yang paling dekat antara apel dengan jeruk atau dengan paku-pakuan? Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Amel. Iya, sama-sama ya. Bagus sekali nak ya perumusan masalahnya. Amel bertanya nih, kira-kira antara buah malus dengan citrus ataupun buah tanaman Pteridophyta itu kekerabatan yang lebih dekat itu yang mana? Begitu ya. Dan nanti akan kita bahas bersama ya. Dan ini nanti ada kaitannya dengan hari ini, yaitu mengenai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia ya. Oke, kita bisa perhatikan di depan ya nak ya. Nah, ini nama latin dari beberapa tanaman jeruk ya. Ada jeruk nipis, Citrus aurantifolia, jeruk lemon, Citrus lemonburn, dan ada apel juga, ada apel merah, Malus domestica, apel malang, Malus silvestris, dan lain sebagainya. Mereka semua sama-sama merupakan satu spesies. Kita bandingkan dengan paku-pakuan, sayang. Ya. Nah, paku-pakuan kita bandingkan. Nah, ini karena ini kan bentuknya apa? Paku-pakuan jenis pakis ya. Oke, kemudian kita bandingkan dengan yang ini juga, sama tidak? Sama ya, pakis ya. Namun meskipun mereka mirip, namanya berbeda. Coba lihat, ya ada genus Davila solida, Pteris vittata dan lain sebagainya. Ya, mereka berbeda spesiesnya. Nah, ada satu gambar lagi nih nak, coba diamati bersama-sama. Ya, ada gambar hutan. Ya, keadaannya dari tahun 1985 hingga 2020 dan juga itu kasihan tuh ada bekantan itu ya yang mengalami kepunahan. Dari gambar berikut ini siapa yang dapat menganalisa permasalahannya? Ada yang bisa bantu Ibu? Oh ya, Aidinda, boleh ya?
sekali. Tepuk tangan untuk Aidilda ya. Karena populasi hutan Kalimantan punah itu banyak sebabnya. Nanti kita bahas ya nak ya. Kalian yang bahas, diskusikan. Kenapa kok bisa hutan Kalimantan itu berkurang populasinya dan mengakibatkan si bekantan atau Nasalis larvatus ini mengalami kepunahan ya, seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu erosi keanekaragaman hayati tingkat lokal di Kalimantan Timur, di hutan kita tercinta. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang tingkat keanekaragaman hayati dengan memperhatikan erosi keanekaragaman hayati ya. Selanjutnya kita pretest dulu ya. Oke, silakan ambil handphonenya. Nah, ada 5 soal pilihan ganda melalui aplikasi Quizzes ya. Ibu akan siapkan linknya. Semua ambil handphonenya. Iya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan dikerjakan. Baik nak, ya tadi sudah tahu ya nilainya berapa, hanya satu orang dapat 80 ya, nilai 60 dan rata-rata 40. Tidak apa-apa, tepuk tangan untuk pretest kita ya. Semoga nanti di akhir pembelajaran nilainya meningkat ya nak ya, di post test jauh lebih baik ya. Amin amin ya robbal alamin. Siapa yang bisa bantu ibu untuk membaca tujuan pembelajaran? Ada yang berkenan? Oke, Aisyah boleh ya, silakan berdiri Aisyah. Tujuan pembelajaran 10.1 melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, siswa mampu menganalisa tingkat keanekaragaman hayati dan merumuskan penanganan terhadap erosi keanekaragaman hayati yang telah mendunia melalui kegiatan observasi dan kolaborasi, sehingga siswa dapat membangun kesadaran dan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan praktik disiplin, jujur, aktif, bertanggung jawab dan kerjasama dengan baik, serta mengkampanyekan di media sosial. Oke, terima kasih ya untuk Aisyah ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, Ibu mengharapkan semua siswa Ibu nanti dapat memahami tingkat keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, kemudian memahami juga erosi keanekaragaman hayati itu penanggulangannya seperti apa ya nak ya, sehingga kita dapat terus melestarikan dan hidup dengan layak seperti itu ya. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara kolaborasi dan komunikasi yang baik serta bertanggung jawab. Sampai sini dapat dipahami? Paham ya. Oke, Ibu lanjutkan. Adapun manfaat mempelajari keanekaragaman hayati pada kehidupan sehari-hari yaitu agar kita memiliki kesadaran akan keberadaan berbagai jenis makhluk hidup yang mendukung daya hidup manusia. Tanpa keberadaan organisme di sekitar, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam melangsungkan kehidupannya dengan layak. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa ya. Dan ada beberapa aspek penilaian melalui model pembelajaran problem based learning. Yang pertama ada formatif, yang kedua sumatif. Formatif yaitu pengamatan antusiasme peserta didik dari sikap kalian aktif berdiskusi ya nak ya dalam kelompok maupun tanya jawab. Kemudian laporan tertulis nanti ada LKPD dan juga presentasi kelompok, nanti maju ke depan membuat media presentasi yang kreatif ya. Selanjutnya soal sumatif tadi ada pilihan ganda dari pretest dan post test dan juga nanti ada tes uraian secara tertulis ya. Nah, langkah pertama kita ya pada hari ini adalah mengamati video pembelajaran ya. Semoga video pembelajarannya menarik ya nak ya. Ini video pembelajarannya Ibu buat sendiri ya nak ya, bisa kalian pindai QR code-nya atau link YouTube ya, di YouTube Ibu itu. Baik. Nah, kemudian ini videonya tolong diamati dengan seksama ya nak ya, karena ini penting sekali. Setelah mengamati video, nanti kalian akan menganalisa rumusan masalah dalam materi di video ini ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Sri Yunita SPD. Pada kali ini kita akan membahas materi mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia. Perbedaan ekosistem ini dipengaruhi selain dari faktor genetik, juga dari faktor lingkungan, berupa faktor fisika dan faktor kimiawi. Indonesia terkenal dengan mega biodiversitasnya, jadi banggalah sekali kita dilahirkan di Nusantara ini. Analisislah keanekaragaman hayati di
Sertifikat Gen, Spesies, dan Ekosistem di Indonesia. Baik, anak-anak ibu semuanya sudah mengamati ya tadi video pembelajaran? Sudah ya. Nah, mengenai tingkat keanekaragaman hayati dan juga erosinya ya. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi ya, siapa yang dapat merumuskan permasalahan dari video pembelajaran yang tadi ibu tampilkan? Ada yang bisa? Oke, awal. Silakan berdiri awal. Apa saja keanekaragaman hayati tingkat D? Mungkin contoh-contohnya begitu ya. Oke, boleh tepuk tangan untuk awal. Masih ada ya rumusan lain? Apa yang bisa ada yang bisa membantu ibu untuk menyampaikan? Oke, siapa? Cynthia. Bagaimana terjadinya keanekaragaman hayati tingkat D? Iya, bagus sekali ya. Bagaimana terjadinya keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem? Ada satu lagi loh yang penting, nyimak nggak tadi ya? Kira-kira siapa bisa menyampaikan? Oke, Sulkifli. Apa penyebab terjadinya erosi keanekaragaman hayati? Iya, luar biasa. Plus dong. Apa penyebab terjadinya erosi keanekaragaman hayati ini terkait dengan isu lokal kita, ya? Oke, tadi sudah digagas beberapa rumusan masalah, bagus sekali ya. Ibu yakin anak-anak ibu yang lainnya pasti juga punya pemikiran lain ya tentang permasalahan pada materi kita hari ini. Oleh karenanya, kita akan berdiskusi dalam bentuk kelompok, ya nak. Kelompok 1 ada Aidinda, Amoris, Adil, Nur Indah, dan Cynthia. Kelompok 2 ada Elsia, Aisyah, Jabal, Istiqlal, Rehan. Kelompok 3 ada Amelia, Rasya, Nabila, Awal, dan Gajah. Dan kelompok 4 ada Putri, Sulkifli, Stefani, Angga, dan juga Fasyadila. Ya, kita moving sekarang bisa nak ya? Ya, silahkan. Ya. Oke nak, apakah semua sudah dapat lembar LKPD? Sudah ya? Sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Nah, perhatikan ya nak ya, pengerjaan pada LKPD yang pertama, cermati perintah pada LKPD. Ikuti langkah-langkah pengerjaannya secara runtut ya. Kemudian kirim hasil kerja LKPD pada classroom atau pada grup WhatsApp ya nak ya. Nanti dalam bentuk apa nak? Media presentasi. Oke, sekarang kita akan ke halaman pertama dulu. Jangan lupa ya nak ya, kalian dapat menulis nama kelompoknya terlebih dahulu ya. Menulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Kemudian setelah menulis nama kelompok, nanti kalian kerjakan yang langkah pertama, yaitu merumuskan masalah sebanyak-banyaknya. Kalian berdiskusi, waktunya kurang lebih 25 menit dari sekarang. Bisa ya nak ya? Tolong di-manage waktunya baik-baik, karena apa? Selain mengerjakan di LKPD sebagai laporan tertulis, kalian juga nanti akan memuatnya ke dalam media PowerPoint atau media presentasi apapun itu juga boleh ya. Itu di lembar LKPD-nya nak ya, perhatikan. Kalian bisa pindah melalui QR code. Yang pertama ini video pembelajaran yang tadi yang ibu berikan, tampilkan. Kemudian kedua ada artikel dan ini ada modul pembelajaran. Nah, kalian barcode pasti nanti akan langsung menuju ke referensi materi ya nak ya. Tapi kalian juga boleh berselancar di media sosial, di Google, YouTube dan lain sebagainya. Sampai sini bisa dipahami? Iya. Oke, sekarang kita kerjakan langkah pertama. Buatlah atau carilah rumusan masalah sebanyak-banyaknya terkait materi tingkat keanekaragaman hayati dan erosinya. Siap ya? Iya, silakan dilanjutkan. Ya, jangan lupa tulis nama kelompoknya nak ya. Ya, bisa gunakan wifi sekolah nak ya, silahkan kalian akses. Baik, kelompok 4. Rencana mau cari sumber referensi dari mana? Dari media sosial ya, dan juga dari buku paket. Iya. Tadi ada kode barcode, bisa juga dipindahin nak ya. Itu ada materi pelajaran yang ibu berikan, kemudian ada modul dan juga artikel ya sebagai sumber referensi. Ya. Oke. Buat sebanyak-banyaknya rumusan masalah ya. Nanti dipilih yang mana yang paling penting untuk dibahas. Bisa dilihat nak, nomor 1. Bagus nih, 2 pertanyaan yang sudah dibuat. Dilanjutkan ya. Nanti setelah dibuat, dipilih salah satu pertanyaan penting ya. Jika ada yang kurang jelas, ingin ditanyakan, silahkan ya nak ya.
atau ragu-ragu dengan rumusan masalahnya, boleh tanyakan ke Ibu ya. Ada yang bertanyakan? Boleh? Ada yang mana? Sama jenis tapi yang berbeda gate-nya ya. Misalnya kalian sudah random, tapi kalian beda sifat, beda fisik. Nah itu satu spesies tapi beda faktor beda. Ya, misalnya tanaman tadi loh, Nak. Ada apa di sana? Kalau posisinya itu bukan gate. Iya, Jantan betina bisa gate, tapi harus sama-sama spesies. Kucing jantan, kucing betina. Kalau kucing jantan sama ayam jantan ya coba bukan gate ya. Paham? Iya. Ya kalau nggak paham ditanyakan. Bagus ya. Silakan Pak Sedila. Oh iya. Boleh dibuat kesimpulan nanti kalau sudah selesai Nak ya. Namun sebelum kesimpulan, nanti setelah merumuskan masalah, kita pilih masalah terbaik dulu, terpenting dulu ya, baru terakhir nanti di kesimpulan ya. Oh ya, kalau tidak di PPT tidak apa-apa juga, nanti secara langsung saja boleh sekali ya. Bahan presentasi juga tidak harus semuanya Nak ya, poin-poinnya saja. Nanti yang lain dijabarkan ya, dikembangkan sendiri gitu ya. Ya. Oke, Ibu udah melihat ya Nak ya, sudah beberapa rumusan masalah yang sudah kalian ambil ya, luar biasa ya. Nah, coba dilihat dulu di kelompok berapa nih? 3 ya. Kelompok 3, pilih satu masalah terpenting ya Nak ya. Pilih satu masalah terpenting ya, yang akan kalian bahas. Setelah dipilih nanti tolong tentukan jalan penyelesaiannya atau solusi dari masalah. Paham ya? Tuliskan dalam batu ya. Oke, betul ini. Kalian pilih apa? Nomor 2 ya. Pilih itu. Oke, berarti kalian pilih ini. Taruh di sini dari pertanyaan yang kalian tulis bersama anggota kelompok. Pilih salah satu yang paling penting. Jadi kalau memang pilih yang tadi, tolong disalin sini ya. Paham? Iya. Kelompok favoris, pilih materi apa aja nih? Sudah beberapa ya? Coba kita lihat tadi beberapa pertanyaan yang digagas oleh kelompok kalian. Nah, pilih salah satu, pilih yang mana kalian? Oh, boleh. Pilih ya? Iya. Kalian pilih sudah di sini. Iya. Solusinya jangan lupa dicari ya, Nak ya. Mencari solusinya tentunya harus dari sumber referensi yang akurat. Ya, jangan asal saja memberikan informasi, tapi harus dari sumber yang jelas ya. Kalian memilih materi apa yang terpenting untuk dikulas? Oh, erosi keanekaragaman hayati, bagus sekali ya. Erosi itu terkait dengan isu lokal, isu global, dan isu nasional ya. Tahu pemanasan global kan? Nah, hubungannya ke sana. Nanti bisa sedikit ditambahkan di sana ya. Oke. Kemudian nanti dipilih ini Nak, dipilih salah satu yang terpenting disalin di sini ya. Kemudian nanti solusinya atau jawabannya dituliskan di halaman ketiga. Paham? Iya. Dilanjutkan Nak ya? Iya, bagus. Iya. Kelompok 2, coba Ibu lihat pemilihannya jangan sampai sama dengan kelompok lain ya. Karena nanti tidak efisien. Ibu harapkan tiap kelompok materi yang dibahas permasalahannya berbeda-beda ya. Dari kelompok 1, kelompok 1, 2 dan 4 sudah berbeda. Sekarang kelompok 2 nih. Coba. Ekosistem. Oke, boleh ya? Iya. Kalau sudah dipilih tentang ekosistem nanti disalin ya Nak ya di lembar ini ya. Pertanyaan yang terpilih, kemudian nanti jawabannya diletakkan di lembar ketiga. Oke ya, silakan ya Nak ya. Iya, bagus sekali ya. Cari sumber referensi yang akurat ya. Iya. Sudah semua? Ya. Kalau sudah, silakan kalian lanjutkan dengan pemilihan atau penyelesaian solusi dari pertanyaan yang kalian buat. Jadi kalian yang merumuskan masalah, kalian pula yang mencari jalan penyelesaiannya. Ya, nanti disampaikan di depan. Paham sampai sini Nak? Ya, agar efisien waktunya kita bisa manage dengan baik. Ada yang mengisi notulen, ada juga yang mengerjakan PowerPoint PPT, ya. Jadi rumusan masalahnya dipindahkan ke PPT, ya. Lewat video juga boleh, sembarang. Media apapun itu boleh, ya. Baik Nak, waktunya 5 menit lagi ya. Semangat ya. Iya.
Mohon perhatian nak ya, jika sudah selesai mengerjakan media presentasi, silakan kalian kirim melalui grup WhatsApp kita. Akan Ibu download dan nanti akan ditampilkan pada saat kalian melakukan presentasi. Supaya lebih semangat ya. Oke. Baik, Ibu tanya dulu ya. Untuk kelompok 1 apakah sudah siap? Sudah selesai PPT-nya? Diskusinya sudah selesai? Media presentasi sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Bagaimana dengan kelompok 4? Sudah. Oke, tepuk tangan dong semuanya. Iya. Siap presentasi ya? Siap. Oke. Agar kita siap-siap dan semakin semangat, kita coba sekali lagi ya. Siapa kita? Pelajar hebat. Pelajar hebat, Indonesia kuat. Bagaimana kalau kita minta kelompok 1 untuk maju terlebih dahulu? Setuju? Siap ya? Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pengertian keanekaragaman hayati tingkat gen? Keanekaragaman gen merupakan variasi genetik dalam satu spesies. Tingkat tersebut timbul karena setiap individu mempunyai bentuk dan gen yang khas. Gen adalah materi dalam kromosom makhluk hidup yang mengendalikan sifat organisme. Apa sih yang dimaksud rekombinasi? Tidak ya? Rekombinasi gen ya. Oke. Ya, silakan didiskusikan. Apa itu rekombinasi gen ya? Bagus sekali pertanyaan. Rekombinasi gen adalah gabungan susunan informasi genetik yang terjadi karena adanya gabungan gen atau sifat dari kedua induknya, atau terjadi karena peristiwa persiraman atau perkawinan, sehingga terbentuk variasi baru atau varietas suatu makhluk hidup. Oke, selanjutnya kelompok 2 siap? Kelompok 2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis? Jenis atau spesies adalah individu yang mempunyai persamaan ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi, dan mampu saling kawin dengan sesamanya atau interbreeding yang menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Baik, apa saja sih contoh dari keanekaragaman hayati pada tingkat spesies atau jenis ini? Contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis pada hewan dapat dilihat pada keluarga kucing. Harimau, singa, dan kucing merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis. Meski hewan-hewan tersebut termasuk dalam satu familia atau suku Felidae, tetapi di antara mereka terdapat perbedaan-perbedaan sifat yang mencolok. Perkenalkan, saya Putra dari kelompok 4. Jadi pertanyaan saya, bagaimana dua individu dikatakan sejenis? Misalnya antara kucing dengan harimau, bukankah kedua itu memiliki sifat dan bentuk ukuran yang berbeda? Bagus sekali ya. Apa itu kucing sama harimau? Jawabannya adalah dua individu bisa dinyatakan sebagai sejenis atau satu spesies apabila memiliki persamaan ciri morfologis, anatomis, fisiologi, dan mampu melakukan interbreeding untuk saling kawin dengan sesamanya. Walaupun secara bentuk morfologi memiliki beberapa perbedaan, namun lebih banyak ditemukan persamaannya karena masih dalam satu famili yang sama jadi dapat dinyatakan sesuai sejenis. Selanjutnya kelompok 3 siap? Oke, kelompok 3 silakan ke depan, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem? Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah keanekaragaman habitat, komunitas biotik, dan proses ekologi biosfer, daratan atau lautan. Di dalam ekosistem tersebut, seluruh makhluk hidup akan melakukan hubungan harmoni, baik antar makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya atau komponen biologis. Tolong jelaskan apa saja contoh dan manfaat dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem.
selanjutnya kelompok 4 sudah siap? Iya, silakan maju ke depan, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Apa saja tingkat rangkaian erosi keanekaragaman hayati atau erosi genetik? Yang pertama ada extinct atau punah, merupakan sebutan yang diberikan pada organisme yang telah mengalami punahan atau musnah dan tidak dapat ditemukan sama sekali di permukaan bumi. Yang kedua ada rare atau jarang, merupakan sebutan untuk jenis yang populasinya besar secara lokal atau daerahnya adalah cukup luas tapi tidak sering dijumpai serta mengalami erosi yang berat. Contohnya adalah sawo kecil, kedaung, dan mulai panjang. Dan yang terakhir adalah indeterminate atau terkikis, merupakan sebutan untuk jenis yang sudah jelas mengalami proses pengangkaan, tetapi informasi keadaan sebenarnya belum mencukupi. Mengapa keanekaragaman hayati perlu dilestarikan? Ya. Baik, kami akan mendiskusikan dulu. Silakan berdiskusi terlebih dahulu ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Amoris. Banyak manfaat yang akan didapatkan, contohnya dalam hal pangan, akan banyak jenis tumbuhan dan hewan yang bisa dipilih untuk menjadi makanan. Lalu fungsi tumbuh-tumbuhan sebagai bahan obat-obatan yang baik untuk pengobatan dan keanekaragaman hayati sebagai sumber ilmu, maka akan banyak bahan penelitian yang bisa digunakan. Dari presentasi kami yang kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa erosi genetik adalah hilangnya sumber daya genetik yang sering diperbesar atau dipercepat oleh aktivitas manusia. Dan hilangnya habitat alami juga menjadi penyebab adanya erosi genetik. Salah satu dampaknya adalah hilangnya gen pada suatu spesies tertentu. Maka dari itu, marilah sama-sama kita menjaga bumi kita agar tidak terjadi erosi keanekaragaman. Bagus sekali. Oke. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, saya minta maaf. Jika ada lebihnya, tidak usah dikembalikan. Karena saya orang yang Masya Allah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, dari diskusi kalian tadi, dari presentasi kalian tadi pasti sudah banyak materi yang tersampaikan dan dibahas, ditanyakan dan juga dijawab ya. Rumusan masalahnya ada, penyelesaiannya juga ada ya. Yang pertama mengenai apa nak? Ada berapa tingkat keanekaragaman hayati? Sebutkan apa saja? Gen, spesies, dan pintar sekali ya. Mengapa dapat terjadi erosi keanekaragaman hayati? Ada dua faktor, apa saja? Alami dan ya. Kalau alami siapa bisa menyebutkan contoh? Seperti lingkungan, misalnya bencana alam, apalagi? Kemarau ya, kemarau. Apalagi nak? Bencana alam itu apa aja? Banjir, tsunami, longsor ya nak ya, itu alami. Tapi yang perbuatan manusia apa nak kira-kira? Penebang hutan secara liar, apalagi? Pembakaran hutan, pembukaan lahan ya nak ya, apalagi? Pinter, tidak melakukan reboisasi dan juga konservasi. Tepuk tangan dong. Iya. Berarti sudah paham ya, luar biasa. Nah, sekarang siapa yang bisa bantu Ibu untuk menarik kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa bantu? Oke, Amoris boleh? boleh. Keanekaragaman hayati adalah adanya berbagai variasi makhluk hidup yang menempati bumi baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Dan dalam keanekaragaman hayati terdapat tiga tingkat, yaitu gen, spesies, dan juga ekosistem. Lalu di keanekaragaman hayati juga terdapat erosi yang terjadi akibat secara alami dan juga keluarga dari manusia. Maka kita sebagai manusia harus melestarikan alam kita agar mengurangi erosi. Masya Allah, pintar sekali. Memberikan kesimpulan, mencakup semua materi pada hari ini ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan sedikit penguatan mengenai materi kita pada hari ini. Keanekaragaman genetik itu terjadi ya nak ya karena adanya jumlah total informasi genetik yang terkandung dalam individu baik tumbuhan, hewan maupun mikroorganisme. Kenapa mereka berbeda? Karena adanya tadi susunan informasi genetik yang berbeda-beda.
Dan pengaruhnya apa? Terhadap sifat. Sifat itu bagian dalam, ya nak ya. Misalnya kalau tanaman buahnya misalnya ada jeruk yang manis, ada yang asam. Kan dari luar tidak tampak, tapi dari dalam ternyata seperti itu. Kalau manusia sifatnya adalah mungkin dia lembut, mungkin dia ceria ya. Tapi kalau untuk misalnya antara macan dengan kucing, ya sifatnya juga berbeda. Sifat itu contohnya apa nak? Macan itu lebih ganas, sedangkan kucing bisa lembut ya. Nah itu ya, jadi perbedaan genetik itu dari dalam. Kalau fenotip itu adalah yang tampak dari luar, morfologinya ya nak ya. Misalnya nih, jadi contoh yang kalian bawa nih, apel. Mereka sama-sama satu spesies ya, tapi penampakannya berbeda. Ada yang merah, ada yang hijau. Nah karena ada apa? Susunan informasi genetik yang berbeda-beda. Ibu lanjutkan, paham ya keanekaragaman tingkat gen? Paham. Nah tingkat jenis ya berbeda, mereka itu sebenarnya memiliki banyak perbedaan, tetapi lebih banyak lagi persamaannya, ya nak ya. Di sini mereka memiliki ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi, dan mampu saling kawin atau interhibridasasi. Dan yang terakhir ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, ya. Nah, kita tahu bahwa ekosistem itu sendiri apa nah? Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, baik dari komponen biotik maupun komponen abiotik. Sekarang Ibu lanjutkan. Nah, terkait erosi. Tadi erosi kita tahu bahwa keanekaragaman hayati itu mengalami penurunan karena faktor alami dan faktor perbuatan manusia. Bagaimana cara melestarikannya? Bercocok tanam dengan bijak, ya nak ya. Menjaga flora dan fauna langka, betul ya? Bukan malah dieksploitasi, ya nak ya. Menjaga kelestarian hutan, kemudian melakukan AMDAL, analisis dampak lingkungan, dan reboisasi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Baik, Ibu lanjutkan. Nah, karena katanya tadi sudah paham, bagaimana kalau kita post test ya? Ibu pengen lihat nilainya meningkat atau tidak ya? Silakan ambil handphonenya. Ya. Ya, silahkan masuk ke link ya nak ya. Oke, sudah siap semua handphonenya ya? Iya. Iya. Silahkan dikerjakan. Wow, luar biasa. Mantap, iya. Terus, wow. Rata-rata 80, luar biasa. Iya. Baik Naya, tepuk tangan, ternyata meningkat ya, luar biasa. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan. Kalian ada tugas rumah yaitu mengamati di sekitar rumah kalian, temukan suatu ekosistem, temukan tingkat gen, spesies, dan ekosistemnya. Kemudian ya persiapan materi ajar berikutnya sudah Ibu berikan ya, modul ajar di classroom bisa dipelajari dulu di rumah nak ya, untuk pertemuan berikutnya supaya lebih paham ya nak ya. Bisa ya? Oke, mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebelum mengakhiri, kita tutup dengan berdoa bersama. Silahkan, Nak Amel, kita pimpin doa. Ya. Terima kasih. Semaju, religius, cerdas, berprestasi. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.